Selamat datang kembali di Ronta Runawigata, Rona Keseharian Warga Jelata. Kali ini kita ketemu sore, walaupun sebenarnya kita udah sempat rekaman di hari nge-gym. Cuman gara-gara ya lagi-lagi karena baterainya habis pas mau sampai nge-gym. Mau sampai gym itu habis. Jadi ceritanya kepotong di tengah. Ini nanti dalam perjalanan kita menuju dokter gigi, kalau misal oke videonya, saya bikin saya pakai yang ini aja. Kalau enggak, saya sambung sama yang kemarin. Jadi sekalian menemani kegalauan gitu kan. Jadi saya sempat galau mau cerita atau enggak. Anyway, ini malam minggu, jadi ya seperti inilah kondisinya, ramai. Oke, kembali ke kesempatan galau tadi. Saya sempat galau mau cerita atau enggak. Jadi saya ceritanya soal kekurangan Bookman dan kekurangan NMAX. Memang semuanya saya cari via website, karena memang barangnya belum ada kecuali NMAX. Dan karena saya sempat mau beli, jadi saya cari-cari soal kekurangan motor tersebut. Oke, NMAX. Jadi anggaplah kita kategorikan kekurangan fatal, kekurangan krusial, dan kekurangan biasa aja. Bagi saya kekurangan fatal di NMAX itu bukan mesinnya, tapi karena nggak ada kickstarter. Jadi saya ragu-ragu ambil NMAX karena itu nggak ada kickstarternya. Ya takutnya kenapa-napa gitu kan. Apalagi ya itu ada kekurangan lagi di NMAX. Lebih tepatnya kayaknya Yamaha sih. Itu dikelistrikan, katanya agak gimana gitu kan. Ya, daripada kenapa-napa ya. Terus kekurangan NMAX yang lain yang ini bukan fatal lagi tapi krusial. Entah kategorisasinya gimana, pokoknya krusial aja. Bagi saya ini ada di mesinnya itu. Sejauh yang saya tahu, namanya Yamaha mesin diasil dengan ciri khas vampir oli. Jadi kalau kita salah langkah, salah rawat, udahlah, olinya itu berkurang dan berkurang. Jadi kita harus sering top up. Nah, walaupun saya suka ganti oli ya di rumah sendiri, tapi nggak gitu juga kali. Nah, sebenarnya kekurangan NMAX di kelistrikan itu kekurangan pada umumnya ya. Soalnya udah ditemukan counternya, udah ditemukan obatnya. Kode ini apa obatnya, kode itu apa obatnya, semuanya udah ada solusinya gitu. Walaupun Kickstarter juga ada solusinya, cuman kan modifnya lumayan kan. Males aja, terlalu ribet kayaknya, walaupun bukan saya yang ngerjain. Terus kekurangan NMAX yang kayaknya bisa dibilang umum dan agak mengganggu itu katanya standar samping suka ngelipet sendiri, dan itu pun juga udah ada solusinya, tinggal diapain aja itu besinya atau stoppernya,
Dan kekurangan NMAX yang paling bikin saya ragu itu sebenarnya di harga. Kalau nggak salah kan NMAX itu 30 ke atas ya, 34, 35 kan, lumayan tuh. Motor baru 35 juta, memang bisa langsung pakai, tapi itu resikonya kalau salah rawat jadi vampir oli. Nah, sementara Burgman, kekurangan fatal Burgman itu ada di statusnya yang CBU. Jadi dia belum dibikin di Indonesia dan harus diimpor dari India, yang mana tentu saja ya berarti partnya juga dari sana. Tapi kekhawatiran itu bisa kekhawatiran itu bisa dikurangin karena orang bilang part Avenix itu ya part Burgman mirip dengan part Avenix, anggaplah sama lah ya, cuman ganti bodi aja kayaknya kan, kayaknya. Terus kekurangan fatal udah, kekurangan krusialnya si Burgman ada di papan. Oh iya, kekurangan krusial Burgman ya. Itu ada bagi saya pribadi ada di ground clearance yang tinggi. Itu aja sih. Nah, jadi ground clearance dia seperti yang saya bilang 16 cm sama kayak GSX. Sementara joknya juga lebih lebar kan dari Adres. Harusnya saya bandingin sama NMAX sih. Kalau dibanding Adres, ada sepak bola kali ini. Kalau dibanding Adres, lebarnya itu ketambahan 4,5 cm, lebih lebar 4,5 cm daripada Adres. Jadi dengan menurunkan harapannya, karena ground clearance 16 cm itu kan, kalau shocknya diturunin, yang katanya bawaannya itu 330 mili, kalau dijadiin 300 kan jadinya udah turun 3 cm ya. Terus karena shock depan mengikuti, jadi ya berapalah turunnya gitu, minimal turun. Kalau turun 3 cm berarti 13 cm, anggaplah mirip NMAX lah ya ground clearance-nya. Cuman lebarnya ini ya nggak tahu. Ya semoga bisa mirip NMAX dong. Terus kalau kepaksa ya downsize ban juga akhirnya, kalau terpaksa deh. Ini perempatan tuh. Sini. Cuma belok kiri belok. Nah, yang saya galau mau cerita atau enggak itu soal pada akhirnya
pada akhirnya saya pun nekat inden Burkman Street 125 IS dengan OTR Jatim 25900. Saya inden tapi dikasih kwitansi dari Semarang. Nggak masalah sih. Nanti kita ngomongin kira-kira bakal berapa lama. Jadi tadi sambil nunggu di dokter gigi, saya sempat cari soal. Iya, ini lewat Bangor. Nanti tadi dulu. Saya sempat cari soal itu lebar NMAX. Jadi overall lebarnya itu 740 ya. Sementara Burkman ternyata cuma 700. Nggak lebih lebar dari NMAX rupanya. Itu mungkin yang dibikin merasa lebar itu karena desain joknya kali ya. Soalnya itu kan overall width ya, overall lebar overallnya, lebar keseluruhan cuma 700. Dia kan nggak mungkin lebih lebar dari NMAX. Ya, kemungkinan itulah desainnya, desain joknya. Ini mau kemana? Oke. Nah terus kalau kita bahas soal Burkman itu, pada akhirnya saya inden juga karena ya Ya kan? Tuh Bangor. Karena ya memang sejak awal saya sukanya itu kan, bukan NMAX kan. NMAX itu bisa dibilang pelarian lah ya. Jadi ya mohon maaf buat NMAX kalau sempat jadi pelarian sih. Nah, Burkman ini karena inden, kabarnya bakal masuk dan didistribusikan nanti Januari 2024. Tapi saya dapat info dari grup inden Burkman, kalau mau tahu masuk situ aja. Tapi ya inden dulu ya. Dari situ saya tahu bahwa yang kemungkinan bisa datang Januari itu kloter pertama 400 unit untuk mereka yang udah pesen duluan di IMOS. Jadi yang di luar itu masih nunggu lagi. Bagi saya yang indahnya bulan ini kemungkinan sih bisa Maret atau April ya. Bisa jadi. Enggak apa-apa kan sih, lumayan duitnya cukup buat dikumpulin itu buat yang lain-lain ya.